Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali di video pembelajaran tematik ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai di subtema 1, diakhiri dengan latihan soal yang sudah anak-anak kerjakan dan sudah dikumpulkan, sudah Bapak periksa juga, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan ya. Semoga di pembelajaran subtema 1 kemarin anak-anak sudah sangat paham yaitu tentang betul ya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke subtema 2 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita akan awali dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak boleh sambil membuka buku paketnya ya, ada di halaman 51. Nah, jadi sambil dengerin video dan memperhatikan video dari Bapak, anak-anak boleh sambil buka buku paket dan dibaca juga buku paketnya ya. Barangkali apa yang ditampilkan di video kurang jelas. Nah, pertama coba kita sama-sama baca teks yang ada di dalam buku ya. Ini Bapak tampilkan juga di videonya ya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bapak sambil bacakan juga ya, anak-anak juga baca dari rumah ya. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Ini adalah salah satu ciri makhluk hidup dari berapa? Ya, dari 6 ciri-ciri yang sudah kita pelajari ya. Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nah, jadi tadi ada perbedaan ya antara pertumbuhan dan perkembangan. Mudahnya ya anak-anak, jadi kalau pertumbuhan itu maka fisiknya ya atau tubuhnya yang terlihat akan berubah dari masa ke masa ya. Jadi misalkan dari bayi sampai dengan dewasa, maka fisiknya atau tubuh kita itu akan mengalami perubahan ya dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan tua. Tapi nanti pada saat tertentu pertumbuhan itu pasti akan berhenti. Nah, ya, tapi lain dengan perkembangan. Nah, kalau perkembangan itu bukan tubuhnya yang dilihat, bukan fisiknya ya, tapi bagaimana cara berpikirnya ya yang dilihat. Jadi manusia itu, cara berpikirnya, emosinya itu akan berkembang setiap tahapnya ya. Jadi bagaimana seorang anak-anak pasti akan berbeda berpikirnya sama orang dewasa ya. Pasti anak-anak di sini cara memikirkan sesuatu, misalkan kalau lagi apa ya, contohnya misalkan lagi jalan, terus tiba-tiba kesandung. Nah, kalau anak-anak kan biasanya nangis ya, atau misalkan apalagi kalau masih balita ya, kesandung pasti nangis. Nah, kalau orang dewasa atau misalkan yang udah tua ya, kalau misalkan cuma kesandung sedikit, nah dia nggak akan nangis ya, karena dia sudah bisa mengontrol emosinya ya. Nah, seperti itu contoh kecilnya ya, salah satu contohnya. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu yang dilihat adalah tubuhnya, ya badan kitanya yang dilihat, tapi kalau perkembangan itu yang dilihat adalah cara berpikirnya atau emosi kita. Nah, apakah kita sudah bisa mengatur emosi? Nah, ya. Oke, kita next aja dulu ya. Nah, pertumbuhan manusia itu dimulai dari sejak bayi ya. Nah, nggak mungkin kan ketika lahir langsung jadi nenek-nenek atau jadi kakek-kakek. Nah, nggak mungkin ya. Pasti manusia itu lahir dia dari bayi dulu. Nah, kemudian setelah dari bayi dia akan menjadi ya balita ya. Kemudian setelah balita dia akan jadi anak-anak ya. Setelah dari anak-anak jadi remaja, kemudian menjadi orang dewasa. Nah, kalau kalian ya, kalau anak-anak kelas 3 ini masuknya kemana? Nah, masuknya di sini ya, di anak-anak ya. Jadi kalian itu sudah bukan lagi bayi, apalagi balita ya, tapi sudah masuk ke masa anak-anak.
Jadi di sini itu adalah masa pertumbuhan yang paling baik. Jadi kalau misalkan anak-anak di sini ingin tubuhnya kuat, ingin tubuhnya sehat, nah harus dibiasakan dari sekarang supaya nanti kalau udah dewasa ya, kalau udah dewasa tubuhnya terlatih akan sehat dan kuat ya. Apalagi sekarang lagi masa pandemi gini nih. Harus pandai-pandai menjaga kesehatan tubuh supaya pertumbuhannya normal dan tetap terjaga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba kita amati perubahan yang dialami Udin ya. Ini si Udin ya. Nah, ada Udin sama ibunya ya. Nah, coba kita lihat gambar yang di atas dulu. Di sini kira-kira gambarnya sedang apa? Nah, di sini Udin lagi ya betul, lagi digendong sama ibunya ya. Kemudian mungkin setelah beberapa tahun, Udin mulai bisa merangkak ya, betul. Kemudian setelah merangkak, Udin belajar berjalan dan pada akhirnya bisa berlari ya. Nah, sehingga nih coba perubahan apa yang dialami Udin nih sejak bayi sampai dengan saat ini? Kira-kira apa? Lihat di sini digendong, merangkak kemudian berjalan. Artinya nih Udin mengalami perubahan yaitu dari merangkak kemudian berjalan. Jadi nggak mungkin ya eh, jadi nggak mungkin ada seorang bayi yang baru lahir misalkan tiba-tiba udah bisa lari. Nah, ya, nggak mungkin ya, kecuali memang kehendak Allah ya. Nah, pasti dia belajar dulu mulai dari merangkak, kemudian baru bisa berjalan atau bahkan nanti bisa berlari ya. Bahkan sebelum bisa merangkak, nah ya kita itu sebagai manusia harus digendong ya, kemana-mana harus digendong ya. Jadi kita harus bersyukur nih Allah ciptakan kita di dunia ini dengan segala keterbatasan yang ada, tapi dengan kemampuan untuk bisa belajar ya. Bayangkan ya, jadi kita itu hanya sesosok makhluk yang lemah ya. Ingat-ingat tuh dulu. Coba ingat-ingat dulu waktu bayi ya. Gak bisa kita main sendiri atau misalkan jalan-jalan sendiri nggak bisa ya. Harus selalu ditemani oleh orang tua kita ya. Jadi sangat berjasa nih orang tua. Nah ya, jadi harus hormat sama orang tua nih, khususnya sama bunda sama ibunya ya, yang sudah tuh ya sudah mendidik kita dari kecil sekali ya, bahkan dari sejak lahir ya, kita sudah sangat sering berinteraksi sama ibu. Nah, sekarang coba kita lihat di gambar yang kedua. Nah, kira-kira apa yang dialami oleh Udin ya perubahannya. Coba lihat di sini. Di sini Udin dia lagi apa? Lagi ngedot ya, lagi minum susu. Tapi yang di sebelah kanannya ini Udin dia sedang makan ya, sudah bisa makan. Sehingga perubahan yang dialami ya, ketika bayi hanya bisa minum susu, nah kemudian bisa makan makanan yang lengkap ya, ada nasinya, ada dagingnya, ada sayurnya ya. Kalau dulu ya, ketika Udin masih kecil hanya bisa minum susu formula saja ya, atau bahkan hanya bisa minum air susu ibu saja. Tapi kemudian mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan sehingga Udin bisa makan makanan yang lengkap dan makannya sendiri ya, makan nasi, makan daging, makan sayur dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah contoh perubahan ya, perubahan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh Udin. Nah, coba anak-anak amati diri sendiri ya. Dulu aku kayak gitu nggak ya? Dulu aku kayak Udin nggak ya? Nah, coba tanya bundanya ya, coba tanya ibunya, atau coba tanya sama ayahnya. Ya, dulu aku ketika lahir langsung lari, apa bisa langsung jalan? Nah, ya. Kalau misalkan ada yang langsung lari atau ada yang langsung jalan, wah jangan-jangan anak ajaib ya. Nah, jadi coba amati diri sendiri. Nah, coba sambil sambil diresapi ya. Oh iya, dulu tuh ketika lahir, nah aku tuh kecil banget ya, harus digendong-gendong kemana-mana sama ibu, sama ayah. Kemudian baru bisa merangkak, baru bisa berjalan. Dan pada akhirnya sekarang sudah bisa sekolah ya, sudah bisa baca, sudah bisa ngobrol, sudah bisa ngomong sendiri, baceo ya, sudah bisa apa-apa lah ya. Nah, itu adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan yang kita alami. Nah, ya, coba kita next ya. Nah,
Coba kita sama-sama baca lagi teks berikut ini ya. Ini teksnya ada di halaman 54 ya. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Nah, kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan ya. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Jadi di sini ada gambar ya, namanya adalah Edo ya. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Nah, akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, nah Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Nah, jadi salah satu contoh pertumbuhan adalah nih ya, tinggi badan dan berat badan. Salah satu contoh perkembangan adalah kekuatan kita ya, kekuatan tubuh. Di sini dicontohkannya kekuatan tangan ya. Jadi dulu waktu balita, Edo itu susah ya, mau megang botol aja susah. Nah, tapi ketika dia udah bertambah sedikit besar ya, ini belum besar banget ya, masih anak-anak. Nah, Edo udah mulai bisa megang cangkir sendiri, bahkan megang botol minuman sendiri ya. Nah, itu adalah contoh perkembangan ya. Jadi kekuatan kita ketika masih bayi atau ketika masih balita pasti beda ketika kekuatan kita saat kondisi sekarang ya. Kalau Bapak mah udah gede ya, udah dewasa, pasti kekuatannya beda dengan anak-anak yang memang masih usia belasan lah ya. Oh, bahkan belum belasan ya. Masih sekitar umur berapa? 8 atau 9 tahun ya. Nah, pasti beda kekuatannya dengan Bapak. Anak-anak pasti beda kekuatannya dengan kakaknya atau bahkan beda juga kekuatannya dengan adiknya ya. Oke, jadi tadi contoh pertumbuhan adalah mengalami perubahan berat badan dan tinggi badan, dan salah satu contoh perkembangan adalah ya kekuatan tubuh ya. Di sini contohnya kekuatan tangan. Nah, jadi kita coba simpulkan nih. Jadi contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia diantaranya adalah tadi satu, ya bertambah tinggi badan. Yang kedua, bertambah berat badan. Dan yang ketiga, berkembangnya kekuatan otot. Ya. Oke, next. Nah, selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot ya. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan dan kita wajib mensyukurinya. Jadi itu uniknya manusia ya. Uniknya manusia itu pasti satu dan lainnya akan berbeda. Mungkin salah satunya dari faktor kekuatan ya. Contoh misalkan Aldi dan Fatir pasti kekuatannya beda ya. Ada yang lebih kuat, ada yang kurang kuat ya. Atau misalkan Papandu dengan Bu Awat, pasti kekuatannya berbeda ya. Bisa jadi Bu Awat lebih kuat ya dari Papandu. Nah, tapi perbedaan itu kita harus syukuri. Kenapa? Karena perbedaan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita wajib bersyukur. Nah, sehingga kita harus menghargai perbedaan antar teman nih khususnya ya. Antar teman di kelas 3 antara satu dan lainnya walaupun ada perbedaan harus dihargai ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang kurang tinggi, harus dihargai ya. Ada yang misalkan larinya cepat, ada yang larinya sangat cepat, harus dihargai ya. Tidak boleh tidak boleh dibully ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua ya. Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Nah, perbedaan ini adalah karunia Allah ya, karunia Tuhan, tadi anugerah dari Allah. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Oke, anak-anak boleh sambil lihat di buku tema ya, halaman 65 ya. Nah, coba kita amati dan kira-kira ya sikap apa yang harus kita lakukan apabila melihat kejadian seperti ini. Nah, tadi ya setiap orang itu memiliki perbedaan.
Ada yang beda tinggi, kemudian beda kekuatan, bahkan beda kepintaran juga ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu? Bisa jadi orang lain lebih pintar dari kita atau sebaliknya, bisa jadi kita lebih pintar dari orang lain. Atau misalkan kita itu lebih kuat dari orang lain atau bahkan sebaliknya orang lain yang lebih kuat dari kita. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, di sini ada 3 peristiwa ya, 3 kejadian. Jadi kalau misalkan nih anak-anak lagi di rumah atau lagi main di sekitar rumahnya nih, lihat ada temennya yang pertama, lihat dulu yang sebelah kiri nih. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Nah, kira-kira sikap apa yang akan kamu lakukan? Nah, kira-kira anak-anak akan melakukan apa nih? Kalau misalkan ngelihat teman mau ngambil bola nih di atas lemari, dia nggak nyampe, tapi ternyata badannya itu lebih pendek dari kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul ya. Kita harus menolong mengambilkan benda tersebut ya. Jadi kita bantuin ngambilin bolanya ya. Ini adalah salah satu bentuk bersyukur kita atas perbedaan yang Allah berikan. Jadi kita gunakan ya bersyukurnya itu kita gunakan dengan cara membantu orang lain ya. Nih coba lihat di sini ya. Nah, di sini ada si Eneng-eneng ini ya. Nah, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Kira-kira sikap apa yang harus dilakukan? Betul ya, sama dengan seperti yang tadi. Menolong membawakan sebagian barangnya ya. Nah, sini aku bantuin bawain sebagian supaya nggak terlalu berat. Nah ya, itu adalah bentuk bersyukur kita atas perbedaan yang Allah berikan ya. Bisa jadi dengan kita membantu dia, nah nanti dia akan doakan kita yang baik-baik ya. Kemudian yang terakhir nih, yang ketiga. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Nah, siapa yang senang nari di sini, yang suka ngedance? Nah, ya. Misalkan lagi pelajaran olahraga sama Bu Aas. Terus disuruh senam. Nah, ternyata ada teman kita yang lupa gerakan senamnya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tuh, ya, kita harus membantu teman kita itu ya. Jadi kita ajari ini gerakannya harusnya seperti ini, bukan seperti itu ya. Nah, kalau gini kan seru ya, jadinya pertemanan itu saling menolong satu sama lain ya, betul. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara pertumbuhan dan perkembangan kita bisa berlangsung dengan baik? Jadi supaya tubuh kita bisa tumbuh dengan baik gimana? Supaya otak kita bisa berkembang dengan baik bagaimana caranya? Nah, ya. Salah satunya adalah satu dengan cara berolahraga ya. Berolahraga yang rutin. Berolahraga yang rutin dan makan makanan sehat ya. Ingat, makan makanan sehat ya. Jangan makannya aja yang dilihat, tapi makanan sehatnya juga harus dibawa ya. Jadi makanan sehat yang harus kita makan supaya tubuh bisa berkembang dan tumbuh dengan baik ya, sesuai dengan usia kita ya. Apalagi usia anak-anak tadi ya kata Bapak, itu adalah masa pertumbuhan yang paling baik untuk mengasah otak dan juga tubuh ya supaya makin sehat dan kuat. Nah, sekarang kita akan coba bahas. Nah, makanan itu penting untuk kesehatan ya. Pemerintah ya negara kita itu punya tagline yang sudah sangat terkenal apa? Betul, makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Apa saja 4 sehat 5 sempurna tuh? Nah, ya ada makanan pokok ya. Ada makanan pokok, di sini ada apa? Nasi, ada sagu, di sini ada singkong, ada jagung. Kemudian ada daging ya, protein. Di sini ada apa ini? Daging ayam ya, ini daging sapi, tahu, tempe, telur, ikan-ikanan. Kemudian ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, dan terakhir disempurnakan dengan susu ya. Susunya harus susu murni ya, jangan susu kental manis. Susu kental manis itu tidak terlalu sehat. Kenapa Pak? Karena
kebanyakan gula kalau di susu kental manis tuh ya. Nah, sayur-sayuran juga banyak jenisnya. Biasanya anak-anak nggak suka nih sayur-sayuran. Nah, coba kalian pilih satu sayur yang benar-benar kalian suka rasanya ya. Karena sayuran tuh banyak ya. Ada wortel, ada kangkung, ada bayam ya, ada brokoli, ada lobak tuh ya. Di sini ada kacang panjang, ada buncis. Coba kalian coba sejak sekarang mulai suka makan sayur ya, supaya pencernaannya lancar. Kemudian buah-buahan juga ya. Kalau buah-buahan mah Bapak yakin anak-anak pasti suka ya. Pasti cuma beberapa aja. Ya, di sini ada rambutan, ada apel ya, ada mangga, ada grape ya. Apa itu grape? Anggur ya. Ada belimbing, ada pisang. Nah, buah-buahan itu bagus untuk vitamin kita ya. Nah, kemudian tadi kalau misalkan makanan pokok ini dia mengandung karbohidrat untuk tenaga ya, protein. Protein ini nanti bisa membentuk otot. Nah, ya. Sekarang kita coba lanjutkan. Nah, makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Jadi makanannya harus menyehatkan dan bergizi. Jangan makan seblak tiap hari ya. Makan seblak boleh, tapi jangan tiap hari. Sebulan sekali aja ya. Nah, berikut adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit ya. A. Makanan pokok. Contohnya ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Kalau anak-anak nggak suka nasi, boleh diganti kentang. Kalau nggak suka kentang, ganti sama roti. Kalau nggak suka roti, ganti sama sagu. Nah, bebas ya. Yang penting ada salah satu dari ini ya. Jangan dimakan semuanya. Nasi iya, kentang iya, jagung iya, roti iya. Nah, nanti kekenyangan ya perut kita. Kemudian yang B, nah, ada lauk pauk ya, tadi proteinnya. Misalnya ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi-cumi misalkan ya. Kemudian sayur-sayuran. Nah, ini untuk seratnya ya. Misalnya ada kangkung, ada bayam, ada wortel, dan buncis. Kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan ini sebagai sumber vitamin pada tubuh kita ya. Ada jeruk, ada apel, ada anggur, pisang, dan jambu. Kemudian susu. Misalnya susu sapi dan susu kambing ya. Wah, bahas sapi dan kambing, sebentar lagi kita mau Idul Adha ya. Semoga ada anak-anak di sini yang sudah mulai berkurban ya. Alhamdulillah kalau dapat kelapangan rezeki, kita sisihkan untuk berkurban ya. Karena nanti hewan kurban itu akan membantu kita ketika di akhirat ya. Oke, next. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat tadi ya pada makanan pokok, protein pada lauk-lauk tadi ya, lemak. Nah, lemak ini ada di susu ya. Kemudian vitamin ada di buah-buahan, mineral juga ada di buah-buahan, dan sayuran juga ada ya. Air itu ada ya di buah-buahan. Nah, karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Tadi protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Kenapa tempe dan tahu berasal dari tumbuh-tumbuhan? Ya, tempe dan tahu itu berasal dari kacang kedelai ya, bukan kacang keledai ya. Kacang kedelai. Nah, kacang kedelai itu adalah salah satu jenis tumbuhan ya. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu ya. Nah, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik ya. Jadi insya Allah kalau makanannya bersih, kemudian makanannya sehat, dan makanannya bergizi, itu akan membantu pertumbuhan dan perkembangan kita ya nantinya. Oke, paham ya sampai situ? Ya, sekarang, ini adalah tugasnya ya. Ada di halaman 72 dan 73 ya. Coba silakan dibuka ya. Nah, apa tugasnya apa? Nah, coba dibaca ya.
Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda checklist ya pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Kemudian beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan gak usah dimakan sama sekali. Nah, tuliskan alasannya ya. Contoh, misalkan yang mana nih? Di sini ada 6 gambar ya. Ada buah-buahan, ini apa? Permen, ini es krim, ini coklat, ini susu, ini ikan, ikanan ya. Tadi lauk pauk, ikan-ikanan dan daging-dagingan ya. Misalkan Bapak mau yang coklat. Nah, apakah coklat ini baik dimakan setiap hari? Nah, coba misalkan ya, misalkan menurut Bapak coklat ini tidak baik ya. Tidak baik dimakan setiap hari. Jadi nanti di sini beri tanda silang ya seperti ini. Nanti tuliskan di sini alasannya. Misalkan kenapa coklat itu tidak baik dimakan setiap hari? Alasannya nanti bisa bikin kantong jebol misalkan. Haha, enggak ya, itu contoh. Jadi kenapa coklat itu tidak baik dimakan setiap hari? Karena dia bisa merusak gigi kita nantinya ya. Sehingga pertumbuhan gigi kita akan menjadi terhambat karena terlalu banyak makan coklat, nanti giginya jadi kotor, berlubang ya. Nanti giginya jadi warna kuning. Nah, jadi tidak baik dimakan setiap hari ya. Terus misalkan buah-buahan. Nah, menurut Bapak, buah-buahan itu baik dimakan setiap hari. Sehingga beri tanda checklist ya. Alasannya karena buah-buahan itu mengandung banyak vitamin untuk tubuh. Itu contohnya seperti itu ya cara mengerjakannya. Ada di halaman 72 dan 73. Kerjakan saja langsung di buku paketnya. Seperti biasa, kalau yang belum punya buku paket, dikerjakan di buku tulis ya. Pak, apakah harus digambar? Digambar boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Tulis aja misalkan di bukunya ya. Nanti di buku tulis. Ini yang mengerjakan di buku tulis ya. Tulis nomor 1, buah-buahan. Terus di sampingnya misalkan checklist. Baru tulis alasannya. Karena banyak mengandung vitamin dan mineral. Misalkan ya seperti itu. Baik. Ya, paham ya untuk tugasnya. Nah, nanti kalau misalkan masih belum ngerti, boleh ditanyakan ke Bapak ya. Nah, selamat belajar anak-anak ya. Dan besok libur ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Kita ketemu lagi hari Senin ya, libur Idul Adha. Silakan manfaatkan liburannya untuk perbanyak amal soleh ya. Karena sebelumnya Bapak juga sudah sampaikan bahwa di awal Zulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat baik untuk menambah amal soleh. Bisa dengan sodako, bisa dengan membantu orang tua, ya. Apalagi kalau misalkan kita diberi kelapangan rezeki, kita bisa berkurban. Nah, supaya nanti kurbannya membantu kita di akhirat kelak, ya. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.